Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin dan kripto, teman-teman. Jadi hari ini kita berada di tanggal 16 Januari 2024. Ya, teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin, itu market US libur ya, karena ada hari Martin Luther King dan ada pergerakan sedikit sih dari market Europe. Kalau kita lihat sih di perdagangan hari ini kita masih akan ada rilis data, salah satunya adalah data untuk employment change dari Inggris, lalu ada unemployment rate dari Inggris juga. Ada new economic statement untuk Uni Eropa, Amerika Serikat akan mulai bangkit lagi marketnya, itu akan ada data soal Empire State Manufacturing Index. Kemudian juga ada Fed Waller yang bakalan speech di perdagangan hari ini. Mungkin akan memberikan impact yang lebih besar lagi, exposure yang lebih besar lagi untuk market, khususnya market kripto yang kita bahas, teman-teman. Teman-teman, ini ada semacam report dari Matrixport. Nah, Matrixport ini yang memberikan prediksi kemarin terkait dengan Bitcoin ETF yang kemungkinan tidak di-approve. Tapi ya ini merupakan salah satu penyedia layanan data on-chain menurut saya dan ya kita bisalah melihat data yang mereka tampilkan untuk saat ini. Teman-teman, saat ini dilihat dari tweetnya, taruhan perdagangan, khususnya perdagangan derivatif pada Bitcoin itu sudah mengalami jauh penurunan ya ketika pergerakan Bitcoin sudah turun di bawah level 44.000. Sebelumnya itu cukup tinggi orang-orang yang melakukan pertaruhan di market derivatif seperti option ataupun futures sebelum keputusan daripada keputusan daripada SEC terkait dengan Bitcoin ETF approval, teman-teman. Dan sekarang volume pedagangnya sudah jauh mengalami tren penurunan yang menandakan bahwa trader-trader ini udah mulai mengurangi dana yang mereka pakai buat trading di market futures. Kemudian dari data yang lain, ini data kebanyakan dari altcoin ya, teman-teman. Ini adalah data terkait dengan fund size. Jadi jumlah dana yang dipakai untuk sebuah program dan program ini berlangsung untuk beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Di sini terdapat beberapa proyek-proyek kripto yang mendapatkan dana, teman-teman, dari para investor mereka ya, untuk membuat proyek-proyek yang mereka bangun. Di sini sih kita lihat yang paling tinggi itu ada Hedera. Habar itu dapat dana sekitar 400 juta US dollar dengan tujuan untuk ekosistem development. Terus juga ada Optimism dapat dana cukup besar juga, ini sekitar 120 juta, teman-teman. Ini dananya bakalan dipakai untuk retrograph tree. Ini mungkin sebuah proyek yang berhubungan sama teknis yang mereka punya. Kemudian juga ada WeMid, ada Metis, IOTA, Hook Protocol, NYM, Sui Network, Mental, kemudian Arbitrum, Cronus, Sei, Combo, Injective, dan juga Optimism. Ini masing-masing juga dapat dana tambahan, teman-teman, dari para investor mereka. Jadi proyek-proyek seperti ini mungkin akan punya peluang untuk meningkatkan ekosistem mereka lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi teman-teman boleh di-take note tuh beberapa proyek-proyek yang kita sempat spill tadi. Kemudian berita yang lain datang dari Kakao Pay. Nah, ini adalah salah satu layanan pembayaran gitu dari Korea Selatan. Mungkin teman-teman tahu Kakao Talk. Dia meluncurkan layanan pembayaran Kakao Pay yang bakalan dihentikan untuk penyediaan layanan aset digital aset kripto mereka, teman-teman, pada 16 Februari 2024. Kayaknya dari market Korea Selatan ini agak ketat ya sama cryptocurrency sehingga ya layanan tersebut sepertinya kurang terlalu diminati dan harus ditutup. Kemudian Tether ini salah satu perusahaan penyedia stablecoin USDT, teman-teman, yang mana disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang paling sering dipakai untuk kejahatan, pencucian uang, dan lain sebagainya. Dan PBB sudah memberikan peringatan. Ini sorry kita nggak bisa akses, teman-teman, karena harus premium ya untuk Financial Times, majalah Financial Times.
Kemudian dari berita yang lain ada upaya eksploitasi untuk XRP teman-teman dan berhasil digagalkan kabarnya oleh Bitfinex. Ini berita yang cenderung menarik ya teman-teman, di mana Bitfinex melalui CTO mereka itu sempat nge-tweet teman-teman bahwa Bitfinex sudah berhasil menggagalkan kasus eksploitasi yang menyerang XRP dengan potensial kerugian sampai 15 miliar US dollar. Ini sebuah transaksi yang ternyata berhasil didetek ya, dan tidak pernah terjadi sebelumnya, dan eksploitasi tersebut berhasil digagalkan karena akun yang melakukan pengiriman dana tersebut sudah berhasil dibekukan lebih dulu, teman-teman. Jadi ya, sebuah berita yang menurut saya bagus. Kemudian berita terbaru datang, ada Bitham. Bitham ini adalah exchange dari Korea Selatan. Ingat ya, exchange Korea Selatan itu bagus-bagus. Terkait dengan project crypto yang listing, itu seringkali di pump. Ada token Magic yang bakalan listing, kemudian juga ada RAD. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya token ini di exchange lain, mungkin itu di exchange apa kayak KuCoin atau mungkin exchange yang lain ya, yang biasanya melisting banyak token-token kecil, ini mungkin akan menjadi sentimen yang positif karena kemungkinan bakalan pump akan lebih besar. Bitham, kemudian juga exchange pokoknya dari Korea Selatan itu menarik banget kalau dia ada listing token. Biasanya memang punya kecenderungan yang positif di awal listing. Kemudian ini ada beberapa project lagi yang terintegrasi sama Cosmos. Teman-teman boleh pantau project-project ini. Yang pertama yaitu Atom atau Cosmos. Teman-teman, dia ada semacam program staking untuk airdrop. Artinya adalah mereka-mereka yang staking token-token yang disebutkan di sini akan berpeluang untuk mendapatkan airdrop. Ini tentunya sangat menarik, teman-teman, karena investor bisa gain profit lebih besar karena mereka menyimpan token-token ini dalam bentuk staking. Tapi stakingnya pun tidak sembarangan ya, hanya kompatibel oleh beberapa wallet saja. Teman-teman untuk mendapatkan informasi ini bisa kunjungi Twitter yang namanya WimarX. Teman-teman, jadi yang pertama itu Cosmos atau Atom, terus juga ada Kujira, ada Celestia, terus juga ada Osmosis sama SEI. Untuk linknya itu dia udah kasih sih di kolom komentar. Jadi buat lebih detailnya teman-teman kunjungi aja Twitter daripada Wimar. Itu kemudian dari berita yang lain, ini ada semacam spekulasi atau mungkin analisa dari Fidelity. Fidelity salah satu hedge fund teman-teman yang melihat bahwa ketika Fed sudah mulai cut rate, ini akan menjadi narasi yang bagus untuk DeFi dan juga stable coin. Ya, jadi dia melihat bahwa saat ini kan kondisi dari inflasi sudah berangsur-angsur mengalami penurunan. Nah, penurunan dari inflasi ini bakalan endingnya yaitu penurunan suku bunga dari Fed, teman-teman. Dan narasi ini bakalan cukup ramai di 2024. Jadi kalau teman-teman tanya opini saya 2024, saya merasa ini bakalan sangat bullish untuk market. Semoga demikian, semoga nggak ada drama-drama yang lain. Jadi terkait dengan dengan menunggunya kita nih tentang pivotnya The Fed, teman-teman boleh untuk list banyak project-project token, siapa tahu ada yang menarik buat kalian, sehingga kalian bisa memanfaatkan momentumnya ketika fase bull run itu benar-benar datang. Berikutnya ada Zilliqa yang baru saja mengubah adjust untuk reduce inflation. Jadi Zilliqa staking itu dikurangi untuk APY-nya atau jumlah reward staking yang diberikan untuk Zilliqa. Baru aja proposal terbaru sudah diluncurkan dengan tujuan untuk mengurangi yang namanya inflasi. Mereka menurunkan untuk APR, annual percentage rate, bagi teman-teman yang melakukan staking. Ini bagus nggak? Menurut saya ini bagus, teman-teman. Jadi sebuah token atau koin yang ngasih APR besar itu inflasinya tinggi, teman-teman. Makanya kalau dia semakin kecil jumlah APR yang diberikan atau APY yang diberikan, itu menurut saya cenderung lebih baik untuk kestabilan harga dari tokennya. Next, teman-teman, kita berada di old season. Poinnya masih 76. Dan ya, mungkin ini bagus untuk altcoin, teman-teman. Satu lagi ya, Binance melisting Manta, tapi ini hanya khusus untuk launch pool. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman wajib untuk staking BNB dan juga FDUSD, stablecoin FDUSD, bila mana teman-teman ingin mendapatkan Manta.
Wah, ini gampang nih teman-teman. Dan ini narasi yang sangat bagus untuk BNB karena otomatis banyak orang yang bakalan berbondong-bondong membeli BNB dan melakukan staking buat dapetin airdrop dari Manta ini. Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi ini positif buat BNB. Oke, itu beberapa news dan juga sentimen dari market crypto. Cukup banyak ya dari altcoin. Dan kita akan lihat gimana pergerakan dari Bitcoin untuk saat ini. Secara pergerakan chart, Bitcoin di perdagangan kemarin sempat mengalami kenaikan sampai 43.000, tapi ini belum menunjukkan tren yang cukup kuat. Dari volume perdagangan sebenarnya mengalami kenaikan dan juga smart money juga mengalami kenaikan. Untuk saat ini, saya rasa kita nunggu closing dulu ya di time frame daily. Andai kata kalau kita bisa closing di atas area 23.000, 43.000, itu akan menjadi narasi yang bagus untuk Bitcoin secara price action. Untuk saat ini, menurut saya pergerakan Bitcoin masih belum terlalu interest lah. Kenapa demikian? Karena dari volume dia jauh turun, smart money juga udah jauh turun. Jadi dengan kata lain, saya expect sebenarnya untuk Bitcoin mengalami koreksi dulu. Karena kalau dia dipaksakan buat naik, naik pun sepertinya nggak bakalan tinggi-tinggi amat, teman-teman. Jadi untuk sekarang, saya lebih melihat Bitcoin ini untuk koreksi. Tapi beda Bitcoin, beda dengan altcoin ya. Kita melihat dari indikator alt season, tadi udah jelas bahwa altcoin cenderung seharusnya mendapatkan motivasi lebih, teman-teman. BTC Dominance kemarin sempat turun. Cuman hari ini dia kembali mengalami kenaikan di poin 2000 dan beberapa altcoin yang masih strong saya lihat itu Ethereum. Ethereum belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah sebenarnya. Kemudian beberapa big caps yang besar seperti Solana juga masih cenderung strong. Terus juga ada Celestia yang juga masih sangat strong di perdagangan kemarin. Kemudian yang kuat-kuat lagi kayak Injective, ini juga cukup kuat teman-teman. Jadi beberapa altcoin saya melihat ini masih sangat positif. Tapi kalau Bitcoin, especially saya melihat Bitcoin agak lemah teman-teman untuk sekarang. Jadi kalau untuk Bitcoin ya kemungkinan marketnya bakalan cenderung agak slowing down, agak turun secara bertahap maybe. Teman-teman sambil menunggu ada sebuah narasi negatif untuk market ya supaya bisa dikerek turun. Tapi untuk saat ini sih jangka pendek saya melihat Bitcoin masih bisa aja ditarik teman-teman di bawah naik lagi. Tapi kalau untuk jangka menengah mungkin kita butuh beberapa waktu untuk koreksi khususnya untuk Bitcoin. Untuk saat ini tunggu closing aja time frame daily-nya gimana. Kemarin closing time frame weekly untuk Bitcoin itu nggak bagus-bagus amat teman-teman. Jadi create satu candle merah yang menunjukkan atau indikasi sebenarnya pelemahan tren pada Bitcoin. Gitu. Kalau untuk hari ini ya cenderung lemah sih juga untuk Bitcoin. Bitcoin lagi coba buat kembali balik ke apa namanya pola dari ascending triangle pattern. So far kemarin naik sampai 43.000 tapi udah dapat rejection di sana yang mengindikasikan bahwa tekanan jual masih cukup tinggi. Di time frame 4 jam smart money-nya nggak terlalu banyak untuk Bitcoin, tapi volumenya lumayan tinggi. Artinya smart money kebanyakan udah keluar dari Bitcoin mungkin, dan juga volume yang tinggi menunjukkan adanya indikasi bahwa retail yang lebih banyak mengambil kesempatan saat ini buat trading. Itu ya, tapi kalau teman-teman bicara tentang altcoin, saya rasa pertimbangannya agak beda karena altcoin belakangan agak strong disebabkan karena BTC dominance yang sudah mengalami penurunan. Ethereum contohnya masih ada opsi atau potensial untuk Ethereum kembali melanjutkan tren kenaikannya. Teman-teman, jadi ya itu sih beberapa fakta yang kita bisa temukan dari market. BNB juga kemarin udah naik ya, karena narasi tersebut ada launch pool. Itu sih buat saya untuk Bitcoin dan altcoin. Jadi buat teman-teman yang pegang altcoin masih ada kemungkinan untuk kenaikan beberapa altcoin gitu. Teman-teman, kenaikan yang terjadi pada Bitcoin kemarin itu disebabkan mungkin karena sentimen dari beberapa indikator. Dilihat dari technical ya. Kalau aku melihat posisi saat ini kita pakai EMA, sorry ini kita setting dulu. Kita pakai EMA 100 saja ya, 100 yang seringkali menjadi level support kuat. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di perdagangan 4 jam, Bitcoin ini sudah turun dari EMA 100-nya. Yang mana kita bisa melihat tren jangka pendek untuk Bitcoin sebenarnya sudah mengalami tren pelemahan.
Ketika pergerakan Bitcoin itu berada di atas dari MA200, itu jelas adalah tren bullish. Bullish cukup lama, dan ini waktu kena dump approval ETF, dia udah di breakdown. Jadi dengan kata lain di sini saya lebih yakin kalau pergerakan Bitcoin ada kecenderungan untuk bakalan korektif. Itu kalau Ethereum jelas dia masih ada di atas, makanya saya cukup yakin untuk altcoin rata-rata masih cukup strong teman-teman, masih cukup strong. Tapi kita nggak tahu ya market kedepannya kayak gimana, respon dari market. Minimatic udah jelas mengalami pelemahan. Ya intinya itu sih teman-teman, kita kalau saya pribadi nunggu fase koreksi aja buat market. Seandainya kalau ada koreksi terjadi, saya akan tunggu di bawah level 38 ribuan. Level-level tersebut saya rasa masih akan cukup menarik untuk pergerakan Bitcoin. Ingat di level 38.000 tuh ada MA100 juga. Jadi nampaknya akan agak strong dan juga penuh drama ketika pergerakan Bitcoin sudah turun ke 38.000. Teman-teman boleh ambil beli kok di sana. Untuk trading-trading jangka pendek saya rasa masih akan ada potensial gitu. Untuk price action yang lebih baik, ekspektasi saya sih pergerakan Bitcoin bisa turun sampai 34 ribuan. Ya, semoga sih bisa ke sana. Karena saya juga udah lepas posisi kemarin. Jadi hari Kamis ya saya udah lepas posisi, terus kayak lagi nunggu harga-harga yang cukup murah untuk Bitcoin. Tiap hari saya akan pantau kok buat video analisa juga. Kayak gini teman-teman, saya lihat sentimen-sentimen dari market seperti apa sebelum akhirnya saya nanti coba cari posisi, mungkin nggak sih Bitcoin bakalan turun sampai level tersebut, atau justru narasi-narasinya terus positif sehingga pergerakan Bitcoin agak sulit buat ketekan. Tapi untuk melihat hal tersebut kita harus lihat keberlanjutan ke depannya seperti apa. Jadi untuk sekarang paling gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.